What's up guys, balik lagi sama Los Fitness. Dan hari ini gue bakal bahas topik mengenai udah makan sehat tapi berat badan gak turun juga. Nah, ini merupakan salah satu topik yang sering banget orang-orang, bukan cuma orang di dunia fitness doang, tapi orang pada umumnya ngomong gitu ya. Misalnya kayak temen gue nih, gue ada cerita temen gue nih, dia ngomong ke gue, "Dok, gue udah makan granola setiap hari, gue udah makan oats setiap hari, makan sayur setiap hari, jus setiap hari, tapi kok berat badan gue nggak turun-turun nih gitu. Padahal gue udah makan sehat semua, udah makan sayur-sayur banyak-banyak, udah nggak makan minyak sama sekali." Nah kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah pertanyaannya, dan akhirnya gue muncul ide untuk bikin video seperti ini. Jadi gue pengen sampein dulu bahwa di video ini gue bakal merubah mindset kalian tentang makanan dan tentang dunia fitness dan tentang dunia kesehatan. Jadi gue nggak akan menyampaikan yang namanya itu cara instan, gimana caranya lu bisa langsung kurus dengan hanya makan suatu makanan tertentu. Gue bakal merubah mindset kalian, dan gue bakal ngajarin kalian gimana caranya, dan gue bakal ngajarin kalian gimana caranya untuk nurunin berat badan, bukan hanya dengan makan sehat, tapi juga harus memperhatikan hal-hal lainnya. Karena segala sesuatu yang instan itu juga bakal hilangnya dengan instan. Jadi misalnya contohnya lu lagi diet gitu ya, terus lu turun selama 2 minggu, lu turun 5 kilo gitu. Nah, terus setelah 2 minggu tersebut, lu balik lagi dengan menaikkan berat badan 7 kilo. Nah, jadi sama aja bohong gitu kan. Jadi karena terlalu instan gitu dietnya. Jadi, gue bakal ngajarin lu cara approach yang sustainable, yang pelan-pelan, dan hasilnya itu juga bakal bisa di-maintain secara lama. Jadi, nonton video ini sampai akhir, jangan kemana-mana dulu, karena info ini penting banget, lu harus nonton dari awal sampai akhir. Nah, jadi background gue dulu, gue juga sering banget ngalamin kegagalan seperti ini. Gue juga dulu punya pikiran, punya mindset seperti ini, dimana gue harus makan yang sehat-sehat, gue nggak boleh makan sugar sama sekali, nggak boleh makan minyak sama sekali, biar berat badan gue turun. Jadi gue dulu pernah juga diet yang ekstrim. Kalau misalnya kalian udah follow gue lama, udah ikutin gue lama, ada video transformation gue di sana ada cerita semuanya tentang background gue dulu, dari gue gendut, dari gue kecil gendut banget, terus gue diet parah banget sampai kurus banget, sampai kurus ceking, sampai tinggal tulang doang. Habis itu gue balik lagi ke gendut lagi. Nah, bingung kan? Jadi gue aslinya orangnya dari gendut apa dari kurus, bingung kan? Kalau gue ditanya gue dari gendut apa dari kurus, gue juga bingung jawabnya. Nah, jadi setelah sekian lama itu, gue akhirnya menemukan sebuah cara. Gue belajar dari YouTube, dari segala macam, dari jurnal-jurnal segala macam. Gue belajar, akhirnya gue menemukan caranya menciptakan sustainable weight loss, di mana di sini hasil yang lu dapetin dari diet tersebut bisa lu pertahankan dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, jadi dalam dunia fitness, dalam dunia kesehatan, dalam dunia diet-dietan, yang paling penting itu adalah, yang paling berpengaruh dalam dunia ini itu adalah energy balance, di mana di sini energy balance tersebut termasuk dari kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Apa sih itu kalori yang masuk? Jadi kalori yang masuk itu adalah kalori yang kalian makan. Jadi setiap makanan yang kita makan itu ada kalorinya, dan setiap makronutrien yang kita makan itu juga ada kalorinya. Jadi kalori tersebut itu terbentuk dari makronutrisi yang ada. Contohnya, protein 4 kilokalori per gramnya. Protein dan karbohidrat itu sama 4 kilokalori, dan fat itu adalah 9 kilokalori per gramnya. Jadi, kombinasi dari ketiga makronutrisi ini itu adalah zat-zat yang menciptakan namanya kalori. Dan ada juga nutrisi alkohol. Nah, ini tapi beda topik lagi. Jadi, alkohol itu 7 kilokalori per gramnya. Tapi basically, secara general ada 3 aja. Dan kalori yang keluar itu apa sih? Jadi, kalori yang keluar itu adalah kalori yang kalian bakar dengan kalian bernafas. Kalori yang kita bakar itu kan keluarnya lewat udara ya, kita oksidasi kan, atau bisa dibilang juga dari muscle metabolic rate, di mana di sini itu merupakan kalori yang kalian bakar hanya dengan bernafas. Nah, jadi pasti lu sering banget dengar yang namanya basal metabolic rate, di mana di situ artinya itu adalah kalori yang kalian bakar dengan tidak ngapa-ngapain, jadi cuman hanya dengan bernafas saja. Itu namanya basal metabolic rate. Terus kalori-kalori keluar lainnya itu dari mana sih? Itu adalah dari aktivitas kalian sehari-hari. Jadi kalian mau gerak seperti ini, misalnya kalian lagi ngomong, lagi gerak-gerak gini, itu bakar kalori aslinya. Dan lu mau ngapa-ngapain aja itu pasti lu gerakan. Dan gerakan itu akan menghasilkan kalori yang keluar. Jadi untuk turunin berat badan, kuncinya itu adalah energy balance yang lu harus capai itu adalah kalori yang masuk itu lebih kecil dari kalori yang keluar, dimana di sini akan menciptakan namanya itu adalah kalori defisit. Jadi kalori defisit, selalu kalian kalori defisit, kalian udah otomatis akan turun berat badannya. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya kalian mau naikin berat badan, energy balance yang kalian harus capai itu adalah kalori yang masuk lebih besar dari kalori yang keluar, sehingga menyebabkan berat badan kalian tuh naik. Karena 1 lbs lemak itu adalah setara dengan 3.500 kalori. Jadi kalau kalian misalnya diet defisit 500 kalori per hari selama seminggu kali 7 berarti 3.500 kalori, kalian akan kehilangan 1 lbs lemak dalam seminggu. Tapi bukan berarti juga kalau misalnya kalian setelah seminggu diet terus kalian turun 1 kilo, itu artinya lemak semua yang keluar, itu bukan. Karena komposisi dari badan ini bukan cuma lemak doang, ada juga dari massa otot, terus massa air,
massa lemak, terus juga ada massa organ-organ. Jadi banyak banget lah komposisi dari badan kita ini. Jadi lu kalau misalnya lu turun 1 kg, misalnya lu turun 1 lbs, itu bukan berarti lemak doang yang turun, tapi bisa juga berat-berat yang lainnya. Jadi tergantung dari pola makan kalian. Nah, jadi kita bakal fokus hari ini mengenai kalori defisit, di mana energi balance-nya adalah kalori masuk itu lebih kecil daripada kalori keluar. Gimana caranya menciptakan kalori masuk yang lebih kecil daripada kalori keluar? Lu bisa aja dengan mengurangi makanan yang lu makan, yang lu konsumsi, atau juga lu bisa dengan menaikkan aktivitas atau menaikkan kalori yang keluar dengan cara misalnya lu olahraga atau lu bergerak lebih banyak, lu jalan lebih banyak dalam sehari. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menciptakan namanya kalori defisit. Nah, tapi bagaimana cara yang paling efektif itu adalah dengan cara dua-duanya. Lu kurangin makan dengan naikkan aktivitas. Nah, tapi keep in mind juga bahwa lu nggak bisa ngurangin makan seenak lu aja. Misalnya lu kayak sehari ini gue mau defisit 3.500 kalori ya biar langsung hilang 1 pound lemak. Nah, itu nggak bisa seperti itu karena di sini banyak faktor-faktor lain juga yang berpengaruh. Misalnya contoh kayak hormon. Nah, hormon ini sangat berpengaruh juga dalam menurunkan berat badan, dan metabolisme itu sangat terpengaruh oleh hormon. Jadi pada saat lu lagi diet, badan lu tuh nggak tahu lu lagi diet gitu. Badan lu cuma taunya lu tuh kekurangan energi, kekurangan makan. Nah, efeknya apa sih dari lu kalori defisit? Nah, ini efeknya yang pertama itu adalah body temperature lu itu, temperatur badan lu itu pasti bakal drop, nggak bakal sepanas biasanya. Terus metabolisme lu bakal turun, terus lu bakal feeling lethargic. Lethargic itu kayak males-malesan gitu, kayak ngapa-ngapain itu jadi nggak semangat gitu karena kekurangan kalori. Terus lu bakal lebih susah juga dalam melakukan physical activities. Misalnya contohnya kayak lu lagi angkat beban, lu pasti bakal, tenaga lu bakal merasa lebih hilang. Dan juga yang pastinya itu rate dari fat burning lu juga bakal drop. Jadi lu bakal kehilangan lemaknya tuh makin lambat. Jadi semakin lama lu diet, proses pembakaran lemak itu juga bakal semakin lambat karena metabolisme lu drop. Gue sering bahas nih, ini jadi misalnya contoh kayak gini ya. Ini kalori awal lu, terus ini metabolisme lu. Jadi pada saat lu turunin misalnya 500 defisit, turun segini. Metabolisme tuh bakal pelan-pelan turun nih, bakal menyesuaikan. Dan pada lu udah stuck di sini, apa yang lo harus lakuin? Lo harus ningkatin kalori defisit lo dengan cara yang tadi gue udah jelasin. Jadi lo ningkatin lagi kalori defisit lo, terus ntar metabolisme lo bakal mendrop lagi. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi semakin lama lo diet, kalori maintenance lo itu juga bakal semakin turun karena metabolisme lo tuh sangat adaptif. Nah, jadi kenapa gue nggak saranin untuk kalori defisit yang terlalu besar atau misalnya lu diet yang secara instan yang terlalu ekstrim. Jadi hal ini tuh bisa banget untuk lu lakuin diet yang ekstrim dan hasilnya tuh bakal kelihatan. Kayak gue dulu aja, gue dulu kalori defisit ekstrim banget, akhirnya gue kurus, gue kering. Tapi di akhirnya itu, lu bakal naik berat badan tuh banyak banget karena badan lu tuh bakal masuk namanya tuh survival mode, dimana di sini lu jadi food fokus banget, lu jadi fokus sama makanan banget. Lu ngapa-ngapain pasti lu mikirnya makanan, lu mikirnya gue harus makan nih karena badan lu tuh udah mulai kekurangan energi terlalu lama dan metabolisme lu tuh udah jelek banget, jadi pasti badan lu tuh bakal nyari makanan terus untuk mencukupi energi yang ada di badan lu. Nah, jadi yang paling sulit dalam sebuah diet itu adalah bukan pada saat lu lagi dietnya, bukan pada saat durasi lu dietnya, misalnya lu diet 2 minggu. Bukan pada saat 2 minggu itu yang paling sulit, tapi yang paling sulit itu adalah setelah 2 minggu tersebut. Nah, jadi kalian perlu banget untuk belajar yang namanya gimana caranya diet yang pelan-pelan, yang sustainable. Terus kalian juga setelah 2 minggu tersebut kalian harus ngapain sih gitu. Nah, jadi setelah 2 minggu tersebut yang kalian harus lakuin itu adalah naikin kalori pelan-pelan, atau bisa dibilang juga dengan reverse diet. Nah, jadi di sini reverse diet gue udah jelasin juga di video gue lainnya bahwa lu harus naikin kalori pelan-pelan sampai balik ke maintenance lu yang awalnya. Karena maintenance lu tadinya kan di sini kan misalnya, terus udah turun ke sini. Nah, jadi lu harus naikin pelan-pelan biar metabolisme lu dan maintenance kalori lu naik juga pelan-pelan. Nah, jadi diet itu memang simple, tapi nggak sesimpel itu juga. Bukan cuma hanya sekedar makan sehat, atau misalnya dengan sekedar olahraga lu bisa langsung kurus, bisa langsung turun berat badan dan mencapai body goals lu. Bukan cuma harus kerja keras, tapi lu juga harus kerja cerdas. Nah, jadi tips-tips gue gimana caranya untuk menciptakan sustainable weight loss itu adalah dengan cara kalori defisit yang nggak terlalu gede, sekitar 350 kalori sampai 500 kalori aja dari makanan, dan lu kalau bisa, sebisa mungkin lu naikin juga kalori yang keluar, jadi nggak dari makanan doang lu defisitnya. Terus lu juga incorporate, jadi lu masukin makanan-makanan yang high volume ke dalam diet lu, biar lu merasa lebih terpuaskan, lebih kenyang, nggak gampang lapar walaupun kalorinya kecil gitu. Terus lu juga bisa implementasi diet break. Jadi diet break itu apa sih? Diet break gue udah jelasin juga di video gue sebelah sini, mengenai kapan lu harus diet break, terus caranya diet break itu seperti apa. Jadi basically diet break itu adalah lu istirahat sejenak dari diet dan lu naikin kalori pelan-pelan lagi ke maintenance biar metabolisme lu itu naik lagi. Terus tips gue yang terakhir itu adalah dengan konsistensi dan sabar. Ingat, fitness itu adalah sebuah lifestyle. Jadi kalau dibayangin, diibaratkan sebagai sebuah olahraga fitness ya. Jadi fitness itu adalah sebuah maraton, bukan sebuah sprint. Jadi yang kalian perlu lakukan dalam fitness itu harus pelan-pelan, semuanya harus sustainable. Nggak bisa kalian buru-buru ngelakuin segala sesuatu dalam dunia fitness. Jadi pesan gue adalah everything takes time. Lu perlu sabar ngelakuin sesuatu, yang penting lu belajar aja, kerja keras dan kerja cerdas. Kalau misalnya lu masih ragu, lu mau nanya-nanya, boleh banget ke Instagram gua, aldo.fitness.
atau misalnya lu mau online coaching, lu butuh guidance lebih, gue bakal bisa bantu lu untuk mencapai body goals lu. Lu bisa email untuk online coaching di sini detailnya, informasinya ntar gue bakal sampein, gue bakal kirim via email dari makanan yang perlu lu makan, terus dari program latihan, dan juga dari manajemen cardio, manajemen weight loss. Jadi itu aja dari video hari ini, singkat banget, gue cuma pengen nyampein ini doang. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and also stay dedicated for life.